Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, dan rekan-rekan yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Anisha Rizky. Yang kedua, Katlia Salma Conceta Pardede. Yang ketiga, Dery Putra. Yang keempat, Fazlul Maurazaki. Yang kelima, Irma Cahyani. Yang keenam, saya sendiri, Jan Fiska, sebagai moderator. Yang ketujuh, Kencana Firjatullah Kusuma. Dan yang terakhir ada Tiara Anggraini. Baiklah, diskusi kali ini dengan tema mengkomunikasikan pendekatan-pendekatan ilmu politik dan alur historis ilmu politik, menjadikan kebijakan publik sebagai salah satu objek forma yang dengan studi kasus, penonaktifan, beserta PBI BPJS Kesehatan 2026 secara sepihak. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Anisha Rizky. Kepada Ani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai perkembangan historis kajian kebijakan publik, yang dimana dapat kita lihat di sini bahwasannya kajian kebijakan publik tumbuh dari pemikiran politik klasik yang normatif menuju kajian ilmiah abad ke-20. Seiring modernisasi, fokus bergeser dari negara atau konstitusi ke bagaimana keputusan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Pendekatan ilmiah dan multidisipliner menjadikan kebijakan publik sebagai bidang kajian tersendiri. Selanjutnya, ilmu politik dan kebijakan publik, iktisar. Ilmu politik mempelajari kekuasaan, pengambilan keputusan, dan relasi negara masyarakat. Selain itu, kebijakan publik adalah wujud nyata dari proses politik, serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hubungan keduanya, erat empat ilmu politik memberi kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, siapa yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya materi mengenai tahap klasik yang dimana politik sebagai negara kekuasaan dari awal abad ke-20. Yang dimana pada fase ini perhatian terpusat pada teori negara, hukum, dan bentuk pemerintahan. Pemikiran ini seperti yang dikatakan oleh Plato dan Aristoteles yang memandang politik sebagai sarana mencapai kebaikan publik. Kebijakan publik dilihat sebagai konsekuensi tindakan pemerintah, bukan objek analisis tersendiri, tempat kajian lebih deskriptif dan normatif. Selain itu, ada tahapan dikotomi politik dan administrasi pada abad 19 sampai 1940 yang dimana munculnya gagasan pemisahan politik dan administrasi. Tujuannya adalah administrasi yang lebih efisien dan profesional. Selain itu, tahap ini membuka kesadaran bahwa kebijakan publik perlu dianalisis secara sistematik karena implementasi dan organisasi administrasi berperan besar dalam hasil kebijakan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kencana Firjatullah Kusuma. Kepada Kencana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Anisha Rizky tadi. Yang selanjutnya adalah tahap polisi session, yaitu pada tahun 1940 sampai 1960. Dipelopori oleh Charlotte de Lasswell, Police Sciences mendorong pendekatan ilmiah dan multidisipliner untuk mempelajari kebijakan, yaitu identifikasi masalah, perumusan alternatif, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebijakan menjadi alat praktis untuk membantu pemerintah menangani persoalan kompleks. Selanjutnya adalah tahap analisis kebijakan modern. Dari tahun 1960 sampai sekarang. Sejak 1960-an, kajian kebijakan publik berkembang cepat dengan model siklus kebijakan, agenda setting, formulasi, kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan baru institusional, lagi moderator, rasional jaringan kebijakan governance menunjukkan peran aktor non-negara, kelompok kepentingan, LSM, swasta, lembaga internasional dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu politik. Pendekatan tradisional atau institusional atau legal institusional. Fokus pada negara, konstitusi, dan kelembagaan formal. Contoh, studi parlemen berdasarkan wewenang tertulis, hubungan formal dengan eksekutif, dan struktur organisasi. Kelemahan, kurang mengecek fungsi nyata lembaga, kurang menyoroti aktor informal, kecenderungan deskriptif dan normatif, serta terbatas kontribusinya dalam teori baru. Selanjutnya adalah pendekatan tingkah laku atau behavioral approach. Pergeseran perhatian ke perilaku individu dan pola empiris yang dapat diamati. Voting behavior lobbying bersifat interdisipliner dan mendukung kuantifikasi.
Verifikasi serta metodologi sistem untuk membangun generasi dan teori tentang perilaku politik. Menekankan pemisahan jelas antara fakta dan norma serta integrasi dalam ilmu lain. Fokus perilaku aktor politik anggota parlemen, pemilih, metode pengukuran statis, verifikasi empiris. Sumbangan memajukan ilmu perbandingan dan ilmiah politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lia Selma kepada Kak Lia di persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pendekatan pasca perilaku dan teori ketergantungan. Pendekatan pasca perilaku menuntut relevansi dan orientasi tindakan yang menolak ilmu politik yang terlalu abstrak, menekankan penelitian nilai dan peran aktif cendekiawan dalam menyelesaikan masalah sosial. Pada teori ketergantungan, Paul Baran dan Andre Ganderfrank mengkritik struktur ekonomi global yang menyatakan negara berkembang terperangkap dalam relasi ketergantungan yang menguntungkan negara maju, bahkan menyarankan solusi radikal bagi beberapa pemikir awalnya. Selanjutnya ada pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini melihat individu sebagai aktor rasional yang berorientasi tujuan atau goal seeking dan membuat perhitungan untuk memaksimalkan keuntungan. Politik dijelaskan sebagai hasil interaksi aktor rasional politisi, birokrat, pemilih, yang dimana institusi dan praktik sosial muncul dari kalkulasi tersebut. Intinya adalah tindakan manusia dapat diramalkan melalui pemahaman preferensi dan pilihan rasional. Di sini asumsinya yaitu individu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan sendiri, sedangkan implikasinya institusi dan proses politik dilihat sebagai hasil kalkulasi strategis aktor. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Lia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Maaf, Tiara, suaranya tidak keluar. Belum ada suaranya. Belum keluar suaranya, Tiara. Mungkin bisa dilanjutkan dulu kepada Fazwa ya. Kepada Fazwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil serta dilaksanakan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan mencapai tujuan kolektif. Ini melibatkan proses identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi program, dan evaluasi hasilnya demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Next, moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi dampaknya. Memahami alur ini penting untuk menganalisis efektivitas dan legitimasi kebijakan. Dapat dilihat, pertama itu ada problem, kedua formulation, ketiga decision, keempat ada implementation, dan yang kelima ada evaluation. Mungkin sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fazwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Cahyani. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kebijakan publik sebagai objek forma ilmu politik. Ilmu politik tidak hanya mempelajari teori negara dan kekuasaan, tetapi juga secara konkret menganalisis kebijakan publik sebagai manifestasi dari proses politik. Kebijakan publik menjadi objek forma karena kerangka analisis ilmu politik memungkinkan kita memahami struktur, aktor, dan dimensi masalah, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam konteks sistem politik. Next, moderator. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik seringkali berhadapan dengan berbagai hambatan yang kompleks. Yang pertama yaitu kompleksitas masalah. Isu-isu publik yang saling terkait dan multidimensi menyulitkan perumusan solusi tunggal dan implementasinya efektif. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, kekurangan anggaran, tenaga ahli, dan waktu dapat secara signifikan menghambat keberhasilan implementasi program. Dan yang ketiga yaitu resistensi aktor, yaitu penolakan dari kelompok kepentingan, birokrasi, atau masyarakat yang terdampak dalam menggagalkan tujuan kebijakan tersebut. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma. Selanjutnya mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh Derizal Putra. Pada Derizal dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Jihan atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari studi kasus yang diambil oleh kelompok kami, yaitu studi kasus mengenai penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan secara sepihak. Kasus ini sendiri menjadi polemik kebijakan publik di Indonesia pada tahun 2026 karena berdampak langsung pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Penonaktifan peserta terjadi akibat pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang kita kenal dengan DTSEN yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tujuan dari pembaruan data ini sebenarnya adalah untuk membersihkan atau memperbarui data penerima bantuan yang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga anggaran bantuan dapat lebih efisien. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru memicu masalah baru karena banyak peserta yang masih membutuhkan bantuan kesehatan malah dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mengalami kegagalan dalam komunikasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga, terutama antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya, uh, sekarang kita lihat dari kronologi bagaimana kasus ini. Jika dilihat dari kronologinya sendiri, kasus ini bermula atau dimulai pada Juli 2025 ketika pemerintah melakukan migrasi data dari DTKS ke DTSEN berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dalam proses uji tersebut, sekitar 7,3 juta peserta PBI dinonaktifkan yang kemudian menimbulkan berbagai protes dari masyarakat. Selanjutnya, pada periode Oktober hingga Desember 2025, Kementerian Sosial melakukan evaluasi dan penyesuaian kota penerima bantuan. Namun tekanan anggaran daerah juga mempengaruhi proses kebijakan tersebut. Puncak masalah terjadi pada 15 Februari 2026 ketika BPJS Kesehatan menonaktifkan sekitar 11 juta peserta secara otomatis melalui sistem SIKS-NG. Banyak masyarakat baru mengetahui penonaktifan tersebut saat mereka sedang membutuhkan layanan kesehatan. Kondisi ini sendiri memicu kritik dari berbagai masyarakat dan berbagai organisasi, sehingga DPR kemudian mengadakan rapat darurat dengan pemerintah. Hasilnya adalah kesepakatan 5 poin, salah satunya memberikan masa tenggang 3 bulan iuran yang ditanggung negara serta melakukan verifikasi ulang penerima bantuan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Jihan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Derizal. Selanjutnya mengenai lanjutan dari studi kasus akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dan melanjutkannya, yaitu penyebab struktural dari polemik penonaktifkan PBI BPJS Kesehatan terletak pada ketidaksinkronan antara pembaruan data DTSEN yang dinamis yang dirancang untuk membersihkan data fiktif atau GOS melalui survei BPS dan verifikasi Kemensos dengan proses implementasi lapangan yang tidak melibatkan pengecekan ground level oleh RT, RW, atau desa. Sehingga banyak peserta rentan, salah satunya dinonaktifkan. Selain itu, kegagalan komunikasi kebijakan sangat mencolok, di mana tidak ada mekanisme pemberitahuan personal seperti SMS, pamflet, atau teknis via SIG tanpa wewenang pengambilan keputusan utama. Faktor politik hingga fiskal memperburuknya karena prioritas APBN pasca reeleksi presiden bergeser ke infrastruktur mega project, mengurangi subsidi JKN dan menekan APBD daerah hingga 200 triliun akibat refocusing anggaran yang menghemat otonomi daerah dan mendanai PBPU Pemda. Selanjutnya, pendekatan politik institusional atau tradisional paling relevan untuk menganalisis kasus ini, karena menekankan peran lembaga negara formal atau hukum seperti SK Mensos nomor 3, HUK 2026, dan PP nomor 76 tahun 2015, serta mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, di mana Kemensos menetapkan data BPJS, mengeksekusi, dan DPR mengawasi melalui rapat darurat Komisi 6. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa masalah utama bukan substansi kebijakan efisiensi anggaran, melainkan proses kelembagaan yang lemah, kurangnya koordinasi Kemensos BPJS hingga Kemenkes, dan minimnya transparansi informasi ke masyarakat, serta rendahnya akuntabilitas pemerintah yang menyebabkan ekskalasi publik hingga kesepakatan 5 poin. Relevansinya dengan keadilan politik terlihat dari pelanggaran prinsip Falmas dan kesetaraan ala Rawls, serta guideline seperti dalam studi BPJS PBI Surabaya yang dikutip oleh Nabila dan Nugroho tahun 2019, di mana data tidak tepat sasaran mirip kasus nasional ini sehingga memerlukan perbaikan sistem verifikasi, sosialisasi massal, dan koordinasi untuk memastikan kebijakan kesehatan selaras dengan amanat UUD tahun 1945 tentang kesejahteraan rakyat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan terkait materi kali ini. Jadi yang dapat disimpulkan mengenai judul yang mana mengkomunikasikan pendekatan-pendekatan ilmu politik dan alur historis ilmu politik yang menjadikan kebijakan publik sebagai salah satu objek formal. Yang mana di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kekuasaan negara serta proses